Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibon Susilowati, NIM E1C019094. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hakikat bahasa. Sebelum itu, apa sih bahasa itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Selain itu, terdapat pula pengertian bahasa menurut Darjowijo, yakni bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Selanjutnya, kita beralih ke hakikat bahasa. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diuraikan pengertian bahasa yang menjadi beberapa poin yang mengacu pada makna tersebut atau hakikat bahasa. Nah, di mana hakikat bahasa terdiri dari bahasa sebagai sistem, bahasa sebagai lambang dan bunyi, bahasa itu bermakna, bahasa bersifat arbiter, bahasa bersifat konversional, bahasa bersifat unik dan produktif, bahasa bersifat universal, bahasa bersifat variasi, bahasa bersifat dinamis, bahasa itu manusiawi, bahasa merupakan sarana untuk komunikasi dan bekerja sama, dan bahasa sebagai alat untuk mengidentifikasikan dirinya dalam suatu komunitas. Bahasa sebagai sistem. Sistem di sini maksudnya adalah susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan bermakna atau berfungsi. Sistem ini terbentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang saling berhubungan secara fungsional, di mana sebagai sebuah sistem bahasa itu ada yang bersifat dinamis dan sistemis. Sistemis artinya bahasa itu terdiri atas subsistem lain, yaitu sistem bawahan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Sedangkan sistematis artinya bahasa tersusun menurut suatu pola yang teratur, tidak tersusun acak dan sembarangan. Bahasa sebagai lambang dan bunyi. Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Kata-kata tersebut mengandung makna. Melalui lambang-lambang tersebutlah manusia berkomunikasi. Kemudian, yang dimaksud dengan bunyi di sini adalah bunyi-bunyi yang diucapkan oleh manusia atau yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun, bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia bukanlah sembarang bunyi. Misalnya, bunyi bersin, menguap, walau dihasilkan oleh alat ucap, tapi itu bukanlah bunyi bahasa. Bunyi di sini adalah bunyi alat ucap manusia yang disebut fon dalam fonetik atau fonem dalam fonemik. Misalnya, terdapat gambar tas. Nah, di mana kata tas disinilah yang termasuk ke dalam lambang bunyi gitu. Sedangkan tas adalah sesuatu yang dilambangkan. Nah, terdapat contoh lain. Misalnya, Anda ingin menyatakan bahwa kemarin tidak dapat hadir di kampus karena motor Anda mogok, maka Anda tidak perlu membawa motor tersebut untuk menghadirkan konsep mogok ke benak pendengar. Cukup dengan mengatakan, "Maaf, kemarin motor saya mogok." Maka para pendengar yang diajak bicara sudah paham maksud Anda. Dengan demikian, lambang MOGOK atau mogok telah mewakili konsep yang Anda inginkan. Bahasa itu bermakna.
Menurut Ahmad dan Abdullah, sebagai lambang tertentu, ada yang dilambangkan yaitu suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau pikiran. Dalam hal ini, dapat dikaitkan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Misalnya, lambang bahasa yang berwujud bunyi kuda mengacu kepada konsep sejenis binatang yang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Lalu, konsep tadi dihubungkan dengan benda yang ada dalam dunia nyata. Jadi, lambang bunyi kuda itu mengacu pada konsep sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Nah, jadi di sini kita dapat melihat bahwa kuda itu memiliki makna, yakni sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Bahasa bersifat arbitrer. Arbitrer ini berarti mana suka atau secara acak tanpa alasan. Bahwasanya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu, atau apa yang diucapkan oleh manusia itu tidak terdapat hubungan logis antara kata-kata sebagai lambang dengan yang dilambangkannya. Contohnya, penutur Indonesia menamai perabot rumah tangga yang digunakan untuk duduk dengan sebutan kursi. Nah, di sini timbul pertanyaan. Misalnya, mengapa perabot rumah tangga yang digunakan untuk duduk tersebut disebut sebagai kursi? Kenapa tidak disebut sebagai atap atau rumah? Nah, pertanyaan tersebut tidak dapat dijelaskan. Kita tidak dapat menjelaskan mengapa benda ini dilambangkan dengan kursi dan bukan sikur dan dusik misalnya. Bahasa bersifat konversional. Ciri konversional dekat hubungannya dengan ciri arbitrer. Jika arbitrer terletak pada hubungan antara lambang bunyi dengan konsep yang dilambangkan, maka konversional terletak pada kepatuhan penutur bahasa menggunakan lambang tersebut sesuai dengan konsep yang dilambangkannya. Artinya, setiap penutur suatu bahasa itu akan mematuhi konversi bahasa lambang tertentu yang digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Misalnya, penutur bahasa akan mematuhi lambang kuda hanya untuk digunakan untuk menyatakan sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai dan tidak untuk melambangkan konsep yang lain. Nah, maksudnya konsep tersebut itu hanya dilambangkan dengan kuda dan tidak bisa disebut atau diganti dengan duka, kadu, dan lainnya. Nah, kalau lambang-lambang tersebut tidak dipatuhi gitu, misalnya diganti dengan lambang lain, kuda diganti dengan lambang kadu, maka akan terjadi kehambatan dalam berkomunikasi. Bahasa bersifat unik dan produktif. Setiap bahasa memiliki keunikan tersendiri. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem lainnya. Misalnya bahasa Jawa mempunyai sekitar 100 kata untuk menyebutkan anak berbagai binatang. Selanjutnya, produktif. Produktif secara sederhana berarti banyak hasilnya. Bahasa dikatakan produktif maksudnya adalah bahwa meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas dan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Bahasa bersifat universal, artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Contohnya, setiap bahasa memiliki kata-kata yang berkategori nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan sebagainya. Setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan vokal. Bahasa itu bervariasi. Bahasa digunakan oleh suatu masyarakat tertentu
yang disebut masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa Indonesia adalah sekelompok orang yang merasa memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri atas berbagai orang dengan berbagai status sosial dan berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Anggota masyarakat bahasa itu ada yang berpendidikan dan ada yang tidak. Ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di desa, ada orang dewasa dan ada pula kanak-kanak. Ada yang berprofesi sebagai dokter, petani, pegawai kantor, nelayan, dan sebagainya. Oleh karena latar belakang dan lingkungan yang tidak sama, maka bahasa yang mereka gunakan menjadi variasi atau beragam. Misalnya terdapat variasi formal, variasi non-formal, dan ragam santai, dan terdapat variasi dan ragam lainnya. Bahasa bersifat dinamis. Bahasa itu bersifat dinamis artinya bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Sebutan dinamis karena keterkaitan dan keterikatan bahasa itu dengan manusia. Manusia selalu berubah sehingga bahasa pun ikut berubah. Kehidupan manusia yang selalu berubah atau dinamis ini menjadikan bahasa sebagai suatu unsur yang terkait erat dengan manusia, dan otomatis juga bahasa ini akan mengikuti ataupun bersifat dinamis juga. Nah, kemudian perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan unsur maupun perubahan bentuk maknanya. Misalnya sekarang ini terdapat muncul kata alay, kata jones, dan sebagainya. Bahasa itu manusiawi. Di sini disebut sebagai bahasa itu manusiawi karena yang dapat memproduksi bahasa adalah manusia. Lalu, bagaimana dengan binatang? Binatang juga dapat menghasilkan bunyi yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan sesama hewannya. Namun, bunyi bahasa yang dilontarkan oleh hewan itu bukan tersebut sebagai bunyi bahasa. Binatang tidak memiliki akal budi dan juga tidak pula mempunyai segala kemampuan yang bisa dilakukan karena tidak memiliki akal budi tadi. Sejak dahulu hingga sekarang, komunikasi mereka terbatas hanya pada komunikasi yang bertujuan untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan biologisnya saja. Binatang tidak dapat, kalaupun ada binatang yang dapat mengerti dan dapat memahami serta dapat melakukan perintah manusia yang diberikan dalam bahasa manusia adalah bukan karena penguasaan bahasa yang dikuasainya, melainkan karena latihan terus-menerus yang diberikan kepadanya. Berbeda halnya dengan manusia yang merupakan makhluk rasional yang berakal budi. Oleh karena itu, maka disimpulkan bahwa alat komunikasi manusia yang namanya bahasa adalah bersifat manusiawi. Dalam artian, hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Bahasa merupakan sarana komunikasi dan bekerja sama. Bahasa merupakan sarana berkomunikasi antar manusia. Tanpa bahasa, tiada komunikasi. Maka, segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa. Dengan kemampuan berbahasa, akan terbentang luas cakrawala berpikir manusia dan tiada batas dunia baginya. Hal ini terjadi dalam sebuah komunitas sosial yang mempunyai suatu bahasa yang mana para anggota masyarakat tidak akan dapat menjalin kerjasama dan interaksi tanpa adanya bahasa. Bahkan, mungkin kelompok sosial tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya bahasa keseragaman dan kebudayaan. Mungkin juga tidak akan kita temui tanpa bahasa. Bahasa sebagai alat untuk identifikasi diri dalam suatu komunitas. Di samping sebagai alat komunikasi, bahasa juga berfungsi sebagai komunitas.
Bahasa dianggap sebagai simbol kebudayaan karena bahasa mempunyai simbol manusia yang paling lengkap. Orang Melayu mengenal pepatah bahasa menunjukkan bangsanya. Bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol di antara ciri budaya. Oleh karena dengan bahasa, tiap kelompok sosial merasa diri sebagai suatu kesatuan yang berbeda dengan kelompok lain. Contohnya, bahasa Tiongkok adalah lambang sosial yang ditandai oleh suatu sistem tulisan yang mengikat jutaan manusia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbagai bahasa yang cukup jauh perbedaannya. Tidak terasa bahwa materi yang kita bahas sudah selesai. Semoga materi ini memberikan manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.